Rapat paripurna keempat pada masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Norleni. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 48 orang anggota dari jumlah keseluruhan 3 orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dengan demikian maka rapat paripurna keempat pada masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, acara kita pada rapat paripurna ini terdiri dari 1. Pengesahan risalah rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. 2. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 3. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 4. Pembahasan dan penetapan keputusan DPRD. 5. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama. 6. Penyerahan Perda, dan yang ke-7 sambutan gubernur. Sebelum masuk pada rangkaian acara tersebut, perlu saya tanyakan apakah materi rapat telah ada di tangan Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Kita akan masuk pada acara pertama, yaitu pengesahan risalah rapat paripurna ketiga pada masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Setelah membaca dan mencermatinya, apakah risalah ini dapat disetujui untuk disahkan? Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan secara berturut-turut kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Kesempatan pertama diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Staf Ahli Gubernur, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, dan media massa. Sidang paripurna yang kami hormati. Merdeka! Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, cinta, dan kebajikan yang terus mengalir ke dalam hidup kita, memberikan kita waktu, kesempatan, dan energi untuk terus bekerja bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali menggelar rapat paripurna untuk suatu tujuan sangat penting guna menuju adanya perubahan APBD Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020.
memberikan gambaran terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur seiring pertambahan jumlah kasus nasional dan global. Kita berusaha dan berjuang dalam gotong royong agar mampu mengendalikan laju pertambahan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur melalui praktek hidup sehat sebagaimana direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia WHO antara lain. Sering mencuci tangan menggunakan sabun, selalu memakai masker kesehatan, dan mampu menjaga jarak sosial, memperketat pengawasan pelaku perjalanan, melakukan penelusuran dan tes secara lebih luas, dan terus memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Sidang paripurna yang meriah, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghargai berjalannya proses pembahasan perubahan APBD NTT tahun anggaran 2020 dalam berbagai momentum dan dinamikanya, karena perubahan APBD pada tahun anggaran 2020 dilakukan dalam situasi yang benar-benar khusus akibat dampak pandemi COVID-19. Berbagai asumsi dan target harus dihitung kembali. Prioritas-prioritas perlu dievaluasi untuk dua kepentingan besar, yaitu pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dalam pelaksanaannya nanti, guna mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang benar dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Ini sangat penting untuk menjadi pegangan dalam manajemen pengelolaan keuangan. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 dan setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Upah untuk 8 September 2020, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Sekretaris Juru Bicara Pertanda. Merdeka. Kepada fraksi PD Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat akhirnya, berikutnya diserahkan kepada fraksi Partai Golkar. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Yang kami hormati Saudari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan perangkat daerah, tim ahli Gubernur, tim ahli atau kelompok pakar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, media massa, singkatnya hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebagai insan ciptaan Tuhan, kita syukuri anugerahnya yang selalu melimpahi rangka hidup dan karya bakti dalam syarat kehidupan ini. Seiring dengan itu, fraksi Partai Golkar menyatakan terima kasih kepada jajaran pemerintah, pimpinan DPRD, alat kelengkapan Dewan, fraksi-fraksi DPRD, dalam kebersamaan menyikapi persoalan bangsa yang kompleks sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terus meningkat eskalasi. Dalam rapat paripurna hari ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir fraksi sebagai pernyataan sikap politik dan komitmen untuk proses penetapan keputusan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa Saudara Gubernur melalui tim
pemerintah daerah TAPD bersama Badan Anggaran DPRD telah sungguh-sungguh menyikapi perubahan APBD tahun anggaran 2020, terutama program relokasi dan refocusing APBD guna penanganan penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 sampai akhir tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikianlah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Pada akhirnya, fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menyetujui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati segala karya bakti kita. Sekian dan terima kasih. Kupang, 4 September 2020, fraksi Partai Golkar, DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Andus Tukore Kalebu MSD, Sekretaris Insinyur Muhammad Ansor, Juru bicara Maximinus Arifati Pare, semuanya terkait. Terima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya dipersilakan fraksi Partai Nasdem. Pendapat akhir fraksi Partai Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, dan media cetak, singkatnya, paripurna Dewan yang terhormat. Salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam restorasi. Kita tentu bersyukur karena sampai dengan saat ini kita tetap diberi kesehatan yang baik sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Seraya melambungkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sekian dan terima kasih. Salam restorasi. Kupang, 24 September 2020. Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Alexander K.T. Ofong Espil, Sekretaris Dr. Andus John L.P. Parera, Juru bicara Christine Samialipati SP, semuanya ditandatangani. Terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Berikutnya dipersilakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebelum saya membacakan secara lengkap
pendapat hakim fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Yang terhormat Ketua DPRD, para wakil ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur, Sekda, dan seluruh jajaran eksekutif, singkatnya Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mengawali pendapat hakim fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak kita sekalian untuk menyampaikan syukur dan pujian kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaannya, sehingga kita semua dapat bertemu kembali dalam melakukan tugas konstitusional kita dalam forum yang terhormat dan bermartabat dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Pada kesempatan ini pula, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atas penyampaian tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang dalam waktu singkat telah merubah tatanan hidup dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek kesehatan dan kita tetap memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersama bergandengan tangan kita terus berjuang untuk bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama jajarannya yang selalu sigap dalam menangani pandemi COVID-19 ini, sehingga Provinsi NTT berada dalam perkembangan pandemi COVID-19 yang boleh dikatakan lamban dalam penyebarannya jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk terus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui program kegiatan dengan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki daerah ini dengan terus memperingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan sidang paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Dengan ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan menerima rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan sesuai mekanisme norma. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Upah untuk 8 September 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Anus Naismilis, Sekretaris Anawar Kolim Sarjana Hukum, Juru Bicara Anawar Kolim Sarjana Hukum, tertanda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan pendapat akhirnya, selanjutnya disilakan kepada fraksi
Partai Gerindra DPRD NTT terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD NTT, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi NTT yang kami hormati, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta jajaran insan pers, singkatnya hadirin yang kami hormati. Yang terhormat, dalam situasi yang sulit seperti ini, kita justru harus bekerja lebih keras, tidak lekas menyerah, serta lebih mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat dan bangsa. Dalam sejarah, bangsa Indonesia sudah pernah mengalami situasi yang jauh lebih buruk, namun kita mampu bertahan. Kali ini pun kita akan dapat melewati masa-masa sulit ini. Fraksi Gerindra DPRD menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. 1. Pada situasi sulit seperti ini, ketahanan pangan bangsa sangat bergantung pada ketahanan bangsa sangat bergantung pada ketahanan pangan. Pangan bahkan sudah sering digunakan sebagai senjata dalam diplomasi antar negara. Kami mengutip kutipan pernyataan Prabowo Subianto dalam Indonesian Paradox 2017. Pangan adalah masalah hidup mati suatu bangsa. Siapapun yang memimpin negara ini harus memandang pangan sebagai hal yang sangat strategis. Pada situasi di mana cadangan beras nasional cukup hanya untuk 3 bulan ke depan, sementara negara-negara eksportir beras menahan stok beras untuk kepentingan dalam negeri, maka beras menjadi persoalan hidup mati. Masih berkaitan dengan ketersediaan pangan. Kita semua memahami dan harus ambil bagian dalam program Food Estate atau Lumbung Nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI. Cadangan pangan sebagai kekuatan strategis nasional harus dijabarkan di daerah. Pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama menjamin stok pangan di daerah. Rencana aksi harus segera disiapkan. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan harus segera dibangun untuk menjadikan NTT sebagai bagian dari lumbung pangan nasional. Dalam konteks ini, fraksi Gerindra mendukung perluasan program TJPS tidak saja dalam korelasinya dengan peternakan sapi, tapi juga sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan masyarakat. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Yang kami hormati Ketua, para wakil-wakil Ketua dan Ibu Bapak anggota
Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan pimpinan perangkat daerah, para pimpinan BUMD, para staf khusus Gubernur, insan pers, baik media cetak maupun elektronik, singkatnya, paripurna dewan yang terhormat. Saatnya hati nurani bicara. Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengajak kita untuk mengaturkan hormat, puji dan syukur kehadirat Allah, Sang Pemberi kehidupan, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mencurahkan tenaga, pikiran, dan segenap talenta kita dalam menyelesaikan pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dengan baik dan berkualitas. Fraksi juga menyadari sungguh bahwa pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 tidak mungkin bisa kita rampungkan tanpa niat baik dan tulus serta kerja keras dari pemerintah daerah dan DPRD NTT dalam semangat kemitraan yang sejajar. Karena itu, pada kesempatan yang bermartabat ini, izinkan fraksi menyampaikan terima kasih dan hormat kepada saudara Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh jajaran eksekutif dan kepada fraksi-fraksi serta segenap alat kelengkapan dewan yang telah bersinergi secara baik untuk menghasilkan postur APBD perubahan tahun anggaran 2020 yang mengedepankan kepentingan rakyat dan daerah Nusa Tenggara Timur tercinta. Dewan yang terhormat, akhirnya dengan warahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Hanura DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ad Maiorem Dei Gloriam. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Andus Herifalda SH MT, Sekretaris Adrian Marape SH, juru bicara Paulus Y. Nulaven. Pendapat ambil fraksi Partai Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Salam Indonesia sejahtera. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah dan seluruh jajarannya, insan pers, singkatnya hadirin dan sidang paripurna dewan yang terhormat. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali pendapat akhir fraksi Partai Perindo terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020, fraksi Partai Perindo mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya. Sidang paripurna dewan yang terhormat, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih mendunia dan terus mengancam keselamatan
pemerintah maupun DPRD untuk tidak bekerja keras dalam menjalankan tugas dan peran kita masing-masing selagi Tuhan masih melindungi kita dari ancaman COVID-19 ini. Sebagai bentuk tanggung jawab kita, wajib bekerja demi kepentingan pelayanan publik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, fraksi Partai Perindo menyatakan menerima dan menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sesuai kesepakatan dalam pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang 28 September 2020, Ketua Marian Wansaku SH, Sekretaris Oktaviana Lutfiana Kakak SPT, Juru bicara Oktaviana Lutfiana Kakak SPT tertanda. Terima kasih. Pendapat akhir fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Gubernur, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, staf khusus, dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat sahabat-sahabat insan pers, media massa, singkatnya hadirin sidang paripurna Dewan yang kami cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan berkatnya kepada kita semua sehingga kita boleh berada dalam kondisi sehat walafiat dan dengan penuh sukacita boleh menghadiri sidang paripurna Dewan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Kita juga patut bersyukur karena berkat penyertaan dan campur tangan Tuhan, kita bersama pemerintah boleh menyelesaikan rapat-rapat pembahasan RAPBD perubahan 2020 dengan lancar dan sukses. Sembari memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa agar semua yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Pimpinan dan hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran pemerintah yang dengan sepenuh hati dan dalam semangat kemitraan telah bersama Dewan membahas, memperdalam, mempertajam, dan akhirnya menghasilkan postur RAPBD perubahan 2020 yang sebentar lagi akan kita tetapkan bersama menjadi APBD perubahan 2020. Di saat bersamaan, pandemi COVID-19 telah membuat segala rencana dan upaya melaksanakan kebijakan dan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terpaksa harus menyesuaikan baik terhadap kondisi lokal maupun kebijakan nasional dengan melakukan penyesuaian atau refocusing dan realokasi berskala besar. Tentu kita tidak boleh berkecil hati dan pasrah. Kita tetap yakin dan optimis apa yang kita lakukan bisa berjalan baik walaupun belum sesuai dengan target semula. Rangkaian proses dan dinamika yang telah kita lalui bersama itu semata-mata dilandasi niat agar APBD perubahan 2020 yang hendak kita hasilkan benar-benar merupakan jawaban kita terhadap aneka permasalahan real
kita hadapi, terutama permasalahan-permasalahan yang timbul akibat terjangan pandemi COVID-19. Namun, sebagaimana telah dikemukakan dalam pandangan umum fraksi, bahwa kita juga belum sepenuhnya tahu kapan pandemi COVID-19 akan surut dan berakhir. Belakangan dilaporkan justru cenderung kembali meningkat, maka itu kita harus tetap waspada dengan menyiapkan strategi-strategi alternatif. Di samping itu, kita juga patut mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kekeringan ekstrim atau kemarau panjang yang kini tengah melanda daerah kita. BMKG telah melaporkan 12 kabupaten di Nusa Tenggara Timur saat ini berstatus siaga kekeringan meteorologis. Program serupa perlu didorong untuk komunitas pangan lain seperti singkong dan berbagai jenis umbi-umbian. 3. Presiden RI Bapak Joko Widodo telah berpesan bahwa dalam situasi krisis, desa berperan menjadi penyangga kota. Memperhatikan pesan Presiden, maka fraksi Gerindra meminta agar pembangunan harus berpihak kepada desa. Beban desa harus diringankan agar dapat menjadi penyangga kota. Sebagian besar dana desa tahun 2020 telah habis terpakai untuk penanggulangan COVID-19. Kabupaten dan provinsi harus melakukan intervensi ke tingkat desa. Sangat penting untuk membangun sumur bor dan embung-embung sebanyak mungkin di desa-desa agar warga desa dapat memenuhi kebutuhan air minum, keperluan pertanian dan peternakan. Sangat penting untuk memastikan ketersediaan benih dan pupuk, memperbanyak alat-alat pertanian baik traktor kecil dan besar, kultivator, mesin pompa air, rice milling dan lainnya. Heavy equipment yang biasanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi dapat juga dikerahkan untuk membantu mempercepat pengolahan dan penyiapan lahan, membangun irigasi baru dan memperbaiki saluran irigasi yang rusak, merekrut dan menempatkan penampi-penampi pertanian di desa-desa. Semua hal yang berkaitan dengan usaha menunjang produksi pangan harus diperlakukan sebagai prioritas. 4. Oleh karena kekuatan ekonomi kita sangat bergantung pada konsumsi, maka fraksi Gerindra mendorong percepatan distribusi dan serapan bansos dan BLT. Berbagai kemudahan perlu diberikan, termasuk kemudahan persyaratan administrasi bagi penerima bansos. Pada situasi-situasi di mana bisnis mengalami pelemahan, maka APBN dan APBD menjadi penyangga utama untuk penguatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Di samping bansos dan BLT, program-program pemerintah agar diarahkan untuk memperluas serapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Pemerintah perlu memperluas program-program padat karya tunai serta berbagai program yang melibatkan masyarakat setempat. Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan padat karya tunai tahun 2020 sebesar 12,32 triliun dan alokasi padat karya tunai tahun 2021 sebesar 18,14 triliun. Pemerintah provinsi harus lebih proaktif untuk merebut program PKT yang dianggarkan dari APBN. 5. Fraksi Gerindra mendukung dan mendorong agar APBD dapat mengalokasikan lebih besar lagi anggaran untuk rekrutmen dan pembiayaan tenaga-tenaga honor, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun prosesnya harus dilakukan lebih transparan dan akuntabel. 6. Fraksi Gerindra menghimbau dan mengingatkan agar seluruh masyarakat dan terutama peserta pilkada di 9 kabupaten di NTT untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar pilkada 2020 ini tidak menciptakan kluster baru penularan COVID-19. Perlu juga diwaspadai agar meskipun segala upaya dilakukan untuk mencegah kluster baru di pilkada, namun tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa penularan COVID-19 tidak akan terjadi dari berbagai event di pilkada ini. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu disiapkan. Di wilayah yang melaksanakan pilkada, pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan bagi tenaga medis yang berpotensi rentan terpapar jika terjadi kluster pandemi. Peralatan PCR test perlu segera ditambahkan. Protokol-protokol terkait tracing, isolasi, evakuasi dan penanggulangan perlu dipersiapkan dengan baik.
7. Fraksi Gerindra mengimbau agar semua pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana penanggulangan COVID-19. Sejak awal kita semua sudah bersepakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dan telah menegaskan tekad untuk mengelola dana kemanusiaan atau dana tanggap bencana dengan penuh tanggung jawab. 8. Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi untuk segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga prevalensi balita stunting dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Namun demikian, angka prevalensi terakhir sebesar 27,5% per Agustus 2020 dengan kasus meninggal sebanyak 57 orang menurut pendapat fraksi masih tergolong tinggi. Stunting adalah persoalan serius yang dapat merampas hak dasar anak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang baik. Masalah stunting bukan hanya masalah makanan dan supervisi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan lain seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, kolaborasi semua OPD dan stakeholder dengan dukungan anggaran yang memadai menjadi sebuah keharusan. Timur tahun anggaran 2020. Kesempatan pertama diberikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menandatangani. Selanjutnya disilakan kepada Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berturut-turut untuk menandatangani. Dilanjutkan dengan penyerahan draft perda tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanjutkan dengan penyerahan draft perda tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Pendatangan dan penyerahan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Paripurna Dewan yang terhormat, demikian tadi telah dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 yang masing-masing oleh pemerintah diberi nomor B.10.10.2-AK-9-2020 tanggal 28 September 2020 dan oleh DPRD diberi nomor 04-BA-persetujuan-DPRD-2020 tanggal 28 September 2020. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara yang terakhir, yaitu sambutan Gubernur, dan untuk itu kepada Gubernur disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para anggota yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras para pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan anggota dan seluruh komisi-komisi dan fraksi-fraksi yang telah bekerja keras. Seluruh saran, pikiran, pandangan, pendapat yang diberikan untuk kepentingan membangun Nusa Tenggara Timur lebih baik lagi ke depan. Ini dapat memahami dan masih ada banyak kekurangan tentunya dalam kepemimpinan kami, khususnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu, dengan disetujuinya dan ditandatangani bersama APBD perubahan tahun 2020-2021 dapat dimaknai bahwa kekurangan-kekurangan itu terus-menerus harus dapat ditindaklanjuti, dan persetujuan hari ini juga tentunya berguna untuk membangun masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam kondisi yang sangat sulit berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Sebagai gubernur, saya telah mendengar dan mencatat semua masalah yang ada, tetapi tentunya ada aspek-aspek prioritas yang perlu kita tangani. Dan apabila di dalam mengerjakan ini, kami sebagai eksekutif, saya pahami betul bahwa banyak kendala sumber daya manusia yang dialami di provinsi ini. Dan itu sebagai guru saya terus mendorong agar cara berpikir cepat, bekerja secara kolaboratif, inovatif itu dapat terlihat di lapangan. Kita tahu bahwa di sana sini masih ada kekurangan dalam implementasi program-program yang telah dibiayai lewat anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur yang telah melakukan kunjungan kerja terus-menerus untuk memantau, melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan. Ini merupakan suatu nuansa yang baik, memberikan masukan-masukan kekurangan-kekurangan di lapangan. Kita tahu bahwa pengawasan yang kurang tidak akan memberikan manfaat itu. Karena itu, saya sangat berterima kasih atas kunjungan-kunjungan kerja para anggota Dewan terus-menerus dilakukan di daerah-daerah pelosok-pelosok Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa Tuhan yang begitu maha tahu, setiap hari kita berdoa untuk menyampaikan masalah-masalah kita, apalagi sebagai gubernur kekurangan tahu. Karena itu perlu ada masukan-masukan terus-menerus secara berkala agar kita mampu bersama-sama membawa provinsi menjadi provinsi yang luar biasa.
Dengan hari ini kita menyetujui itu menjadi bagian dari tata semangat kita bersama untuk membangun profesi yang kita cintai bersama ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sebelum menutup rapat paripurna ini, perlu saya sampaikan bahwa sesuai jadwal, mulai besok tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020, DPRD akan melaksanakan pemantauan lapangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu memperhatikan adanya peningkatan jumlah COVID-19 di NTT, maka saya tetap mengajak kita semua untuk menjalankan aktivitas dan tugas kita dan pelayanan kita dengan tetap mentaati protokol kesehatan dan terus menjaga komunitas kita. Sayangi keluarga kita, sayangi orang-orang di sekitar kita. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan bertemu kembali dalam rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD lainnya di bulan Oktober 2020 sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.